Halo guys, selamat datang di Sun Channel. Kali ini kita akan bahas film yang bercerita tentang senjata 10 cincin ajaib, yang mana 10 cincin ini dapat memberi kekuatan super bagi pemiliknya. Kekuatan super ini dapat digunakan untuk hal baik maupun buruk. Tentu terserah pemiliknya digunakan untuk apa ya guys. Dan yang pasti film ini seru banget. Jadi mari kita mulai saja. Inilah Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ceng ceng. Menurut legenda sejak ribuan tahun lalu, seorang pria Cina bernama Wen Wu memiliki senjata 10 cincin. Usut punya usut, cincin itu dia dapat dari dalam kawah. Namun ada juga yang mengatakan dia dapat dari makam kuno. Jadi belum jelas dari mana asalnya ya guys. Berkat 10 cincin itu, dia memiliki kekuatan yang luar biasa seperti dewa. Awet muda tahan lama dan membuatnya hidup abadi. Lalu Wen Wu membangun pasukannya yang disebut 10 cincin. Selama berabad-abad, pasukannya menyebar hingga ke setiap penjuru dunia, menaklukkan berbagai kerajaan hingga menggulingkan pemerintahan dan merubah alur sejarah. Namun semua itu masih belum cukup baginya. Kekuasaan, kekuatan, dan keabadian yang sudah dia miliki masih belum membuatnya puas. Bahkan tak ada yang tersisa baginya di muka bumi ini untuk dikuasai. Hingga pada tahun 1996, Wen Wu mencari sebuah desa misterius yang bernama Desa Talo. Konon katanya, Desa Talo menyimpan berbagai makhluk mitos dan juga sihir kuno. Wen Wu dan pasukannya langsung mencari desa itu. Namun untuk sampai ke Desa Talo, tak semudah menepuk jidat sendiri guys. Mereka harus melewati hutan bambu yang dapat bergerak sendiri dan memangsa apa saja yang lewat dari sana. Hingga akhirnya mobil mereka terjatuh ke dalam jurang. Berkat 10 cincin di tangannya, Wen Wu berhasil selamat dari kecelakaan itu. Kemudian dia melanjutkan perjalanan seorang diri. Di dalam hutan, Wen Wu dihadang oleh seorang gadis yang bernama Yang Li. Yang Li menyuruh Wen Wu pulang saja. Wen Wu yang besar kepala dengan cincin yang dia miliki mencoba mengalahkan wanita itu. Akhirnya mereka pun bertarung. Semua serangan Wen Wu dengan mudah dia hadapi. Gerakan tarung mereka persis seperti kucing-kucing hutahe guys. Lihat aja tuh, romantis banget kan? Kemampuan dan kecantikan Yang Li yang mirip Mimin akhirnya membuat Wen Wu terpikat padanya. Wen Wu tak menyangka kalau Yang Li mampu mengendalikan cincin yang dia miliki. Pertarungan ini pun dimenangkan oleh Yang Li. Akhirnya mereka saling jatuh cinta dan membangun kehidupan bersama. Sejak saat itulah Wen Wu melepas 10 cincinnya demi mendapatkan kehidupan yang normal. Memiliki keluarga, menjadi tua dan mati seperti manusia pada umumnya. Demikian Yang Li yang juga melepas semua kemampuan sihir yang dia miliki. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai 2 orang anak yang bernama Shang-Chi dan Xialing. Suatu ketika Yang Li memberi kalung batu giok pada Shang-Chi. Batu ini akan menuntunmu saat tersesat, kata ibunya. Setelah dewasa, Shang-Chi tinggal di Amerika, California dan mengganti namanya menjadi Shaun. Saat itu dia menerima surat pos yang berupa alamat dari seseorang. Kemudian Shaun menjalani hari-harinya sebagai penjaga parkir di suatu hotel. Dia ditemani sahabatnya bernama Katie. Mereka juga banyak menghabiskan waktu bersama. Seperti biasa, mereka berangkat kerja menggunakan bis kota. Suatu pagi, Shang-Chi dihampiri sekelompok preman yang ingin merampok kalung miliknya. Melihat temannya dipukul, Shang-Chi mengungkap jati dirinya sebagai ahli bela diri. Dia pun menghajar para preman itu. Setelah para preman itu kalah, Shang-Chi berhadapan dengan Razor yang bertangan buntung. Tapi pisau menyala keluar dari sana. Serangan yang dilancarkan Razor membuat rem bis tersabet putus, sehingga bus hilang kendali dan sopir pingsan akibat terbentur setir. Kemudian Katie berusaha mengendalikan bis itu, sementara Shang-Chi masih bertarung melawan Razor.
Melihat penumpang yang tersudut di gerbong belakang, Shang-Chi mendesak Razer hingga ke belakang juga. Kemudian dia mengunci Razer dan menyuruh semua penumpang pindah ke gerbong depan. Lalu dengan sinyal Shang-Chi, Katie belok tajam sehingga gerbong belakang terlepas. Akhirnya, Katie juga berhasil menghentikan bis itu. Di sini Shang-Chi baru sadar kalau kalungnya hilang. Ternyata Razer berhasil mendapatkan kalung itu. Setelah kejadian itu, Shang yakin kalau orang yang menyerangnya adalah suruhan ayahnya. Dia pun bergegas menemui adiknya ke Makau yang mengirim alamatnya lewat pos surat. Dia khawatir akan keselamatan adiknya itu. Lalu Katie bersikeras ikut ke Makau bersama Shaun. Di dalam pesawat, Shaun menceritakan masa lalunya pada Katie. Saat masih berusia 7 tahun, ibunya sudah meninggal. Sementara ayahnya Wenwu kembali memimpin 10 cincin. Sejak saat itulah, kehidupan Shang berubah drastis. Dia dilatih menjadi petarung oleh anggota 10 cincin yang bernama Dead Dealer yang merupakan seorang ninja. Hingga di usia 14 tahun, dia disuruh membunuh seseorang oleh ayahnya sendiri. Di sini belum jelas siapa yang akan dia bunuh ya guys. Lanjut, sesampainya di Makau, mereka langsung menuju alamat yang tertera di dalam surat, yang ternyata adalah sebuah klub pertarungan ilegal. Orang-orang di sana mengenal Shang lewat videonya yang sempat viral. Di salah satu arena tarung kelas berat, kita akan melihat dua aktor Marvel lain guys. Mereka adalah Wong, rekan Dr. Strange, dan Abomination atau Emil Blonsky yang merupakan musuh Hulk di film Incredible Hulk. Setelah pertarungan usai, Wong dan Emil kembali akur dan pergi lewat portal yang dibuat oleh Wong. Kemudian Shang dipaksa untuk ikut dalam pertarungan ini. Ternyata orang yang menjadi lawannya adalah adiknya sendiri. Tentu saja dia tak ingin memukul adiknya itu meski ada kesempatan. Berbeda dengan Xialing yang justru menghajar Shang hingga knock out. Setelah pertarungan usai, Xialing mengungkap kekecewaannya pada Shang-Chi, yang mana sebelum Shang pergi dulu, dia berjanji pada adiknya untuk pulang dalam 3 hari. Namun hingga hari ini, Shang tidak pernah kembali. Saat Shang memperlihatkan surat yang dia terima, Xialing mengatakan kalau dia tidak pernah mengirim surat itu. Tak lama kemudian, pasukan 10 cincin tiba-tiba datang mengepung tempat ini. Sontak semua orang langsung pergi menyelamatkan diri, termasuk Xialing yang juga meninggalkan mereka sendirian. Shang-Chi dan Katie mencoba pergi lewat jendela kaca yang belum selesai. Namun para pasukan 10 cincin masih saja mengejar mereka. Hingga akhirnya Katie terjebak pada sebuah tiang bambu dan jatuh ke bawah. Untungnya Xialing datang membantu mereka. Ternyata Xialing hanya memberi contoh bagaimana rasanya ditinggal pergi. Kini mereka bersama melawan pasukan 10 cincin. Kemudian Dead Dealer datang dan berhasil merebut kalung dari Xialing. Melihat itu, Shang berusaha mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Saat Shang berhasil mengalahkannya, tiba-tiba Wenwu datang menghentikan mereka. Ternyata Xialing dan Katie juga sudah mereka tangkap. Semua pun dibawa kembali pulang oleh ayahnya.
Sesampainya di markas 10 cincin, Xialing menceritakan kehidupannya pada Katie, yang mana sejak kematian ibunya dulu, hidup mereka jauh berubah. Kasih sayang yang bahkan tak terasa lagi dari ayah mereka. Xialing juga banyak berlatih sendiri dari menonton kakaknya saat berlatih, karena organisasi 10 cincin hanya merekrut pria sebagai pasukannya. Namun setelah dewasa, Xialing berhasil kabur dari sana lewat terowongan. Begitu ceritanya. Saat makan malam, Wenwu juga menceritakan kisah hidupnya pada Katie di hadapan anak-anaknya, yang mana sejak berabad-abad lalu, dia mendapat berbagai julukan yang melegenda, seperti The Warrior King, Master Khan, atau bahkan pria yang paling berbahaya di muka bumi. Namun hanya istrinya dan kitalah yang mengetahui nama aslinya sebagai Wenwu. Kemudian Wenwu membawa mereka ke ruang kerjanya. Dia berpikir kalau ibu mereka masih hidup dan terperangkap di sebuah gunung di desa Talo. Semua itu dia ketahui setelah mendengar suara-suara yang misterius, yang mana akhir-akhir ini Wenwu sering mendengar suara istrinya yang meminta pertolongan padanya. Namun Shang-Chi masih tidak percaya. Kemudian Wenwu memasangkan kalung mereka pada sebuah patung naga. Seketika muncul sejumlah air dari sela-sela dinding. Kemudian air itu membentuk seperti peta yang memberi petunjuk menuju desa Talo, yang mana jalan ini akan terbuka setiap 1 tahun sekali, dan 3 hari ke depan adalah hari itu. Jadi inilah tujuan Wenwu mengumpulkan kembali anak-anaknya guys, agar mereka dapat bekerja sama menyelamatkan ibu mereka. Karena penduduk desa tidak akan mengizinkan mereka masuk, Wenwu mempersiapkan pasukannya menyerang desa Talo. Tentu Sang tidak setuju dengan rencana ayahnya, karena bagaimanapun juga dia tidak ingin merusak desa kelahiran ibu mereka, sehingga Wenwu marah dan memasukkan mereka bertiga ke penjara bawah tanah. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria yang bernama Trevor dan seekor hewan aneh tanpa wajah. Dulunya, hewan ini dibawa oleh ibu mereka dari desa Talo sebagai teman. Hewan itu bernama Morris, dan kini hanya Trevor lah yang bisa mengerti perkataan Morris. Kemudian Morris meminta Sang untuk mengantarnya pulang. Morris juga mengatakan kalau dia bisa menuntun jalan menuju desa Talo. Tentu Sang dan yang lain setuju, mengingat Wenwu yang akan menyerang desa Talo. Xialing yang paham jalur terowongan, membawa mereka menuju tempat parkiran. Kemudian mereka mengambil mobil milik Razer dan disetir oleh Katie. Tentu Razer kesal setelah melihat aksi mereka lewat CCTV. Pasukan 10 cincin pun bergerak mengejar mereka. Namun dengan arahan Xialing, akhirnya mereka berhasil lolos dari sana. Kini mereka tiba di hutan bambu yang ganas. Saat jalan mulai terbuka, Morris pun menuntun mereka masuk ke dalam. Namun tiba-tiba saja semua pohon bambu bergerak dengan sendirinya. Katie pun harus berusaha mempertahankan kecepatan mobil agar tetap berada di kantong labirin. Karena bambu yang di belakang menutup jalan, sementara yang di depan membuka jalan. Begitulah cara kerjanya. Jika gagal, mereka akan menjadi mangsa bagi hutan bambu. Berkat arahan Trevor yang menerjemahkan perkataan Morris, akhirnya mereka berhasil masuk ke desa Talo. Terlihat berbagai hewan mitologi yang hidup damai tentram di desa ini. Awalnya mereka tidak disambut baik oleh penduduk desa, namun Yang Nan yang merupakan saudari ibu mereka justru memberi sambutan hangat. Diketahui Yang Nan adalah bibi mereka yang ternyata adalah pemimpin tertinggi di desa Talo. Kemudian Yang Nan membawa mereka ke tepi danau. Dia memperlihatkan sebuah gerbang yang tersegel di gunung seberang. Menurut legenda, dulu ada makhluk kegelapan menyerang tempat ini. Makhluk itu memangsa setiap jiwa yang membuatnya semakin kuat. Untungnya mereka mendapat bantuan dari sosok naga yang juga memberi mereka kekuatan, sehingga mereka berhasil menyegel makhluk kegelapan itu di dalam gunung. Jika tidak, makhluk itu sudah lama menyerang kehidupan manusia hingga ke penjuru dunia. Di sini Sang memberitahu kalau ayahnya akan membuka gerbang itu.
karena dia berpikir kalau istrinya terperangkap di sana. Lalu Yang Nan menjelaskan kalau suara misterius yang didengar ayahnya itu bukan berasal dari ibu mereka, melainkan makhluk kegelapan itulah yang telah menghasut Wenwu setelah memakai cincinnya lagi. Kemudian Yang Nan memberi mereka skin elite yang telah dipersiapkan ibu mereka sebelumnya. Lalu mereka mempersiapkan berbagai senjata yang terbuat dari sisik naga. Mengingat Wenwu yang tidak lama lagi datang, Yang Nan melatih kemampuan Shang-Chi. Di sini Yang Nan mengajarkan beberapa jurus yang mirip dengan kemampuan ibunya dulu. Demikian juga Xialing yang berlatih dengan senjata Kusarigama. Hanya dengan jurus set-set, semua tiang bambu putus olehnya. Katie juga dilatih menggunakan panah. Malam harinya Shang-Chi teringat dengan masa lalu, di mana saat dia sedang bersama ibunya, mereka didatangi oleh anggota geng besi musuh bebuyutan Wenwu. Sayangnya Wenwu sedang pergi ke warung Mbak Yun membeli 4 porsi bakso. Karena sudah tidak memiliki kekuatan lagi, akhirnya Yang Li pun terbunuh tepat di hadapan anaknya. Ingin hati makan bakso bersama saat pulang, yang didapatkan Wenwu justru kesedihan yang tiada tara. Sejak itulah dia kembali memakai 10 cincin untuk menuntut balas. Dia mengajak Shang-Chi mencari orang yang telah membunuh ibunya. Tanpa basa-basi, Wenwu langsung membantai anggota geng besi di sebuah warung kopi. Misi inilah yang diterima Shang-Chi sebelum pergi dari rumah. Dia disuruh ayahnya membunuh pemimpin geng besi saat berusia 14 tahun. Dan setelah berhasil, dia tidak pernah kembali lagi. Dia mengganti nama dan tinggal di Amerika. Pagi harinya, Wenwu dan pasukannya tiba di desa Talo. Yang Nan sempat memperingatkan Wenwu kalau istrinya tidak ada di gerbang itu. Namun Wenwu yang keras kepala malah mengerahkan semua pasukannya menyerang. Pertempuran sengit pun terjadi di pagi itu. Di tengah pertempuran, Shang-Chi mengejar ayahnya yang masuk ke ruang abu jasad ibunya. Mereka pun bertarung di sana. Namun kemampuan Shang-Chi tidaklah sebanding karena sang ayah memiliki kekuatan Ten Ring di tangannya. Kemudian Shang-Chi kembali mengingatkan Wenwu kalau ibunya tidak akan kembali lagi. Shang-Chi juga mengatakan kalau Wenwu keras kepala dan menjadi egois karena cincinnya. Iya kan? Tak terima dengan hinaan itu, Wenwu langsung memukul Shang-Chi dengan kekuatan penuh. Shang-Chi pun terlempar hingga ke dasar danau. Melihat tak ada tanda-tanda kehidupan dari anaknya, Wenwu sempat menyesal telah memberinya pukulan hebat. Namun suara dari gerbang kembali lagi menghasutnya. Dia pun langsung terbang ke seberang untuk membuka segel yang terbuat dari sisik naga. Saat segel mulai rusak, beberapa makhluk dari kegelapan mulai keluar satu persatu. Makhluk-makhluk itu menyerang mereka dan mengambil jiwa-jiwa mereka. Makhluk itu juga hanya bisa dibunuh dengan senjata yang terbuat dari sisik naga. Sadar kalau musuh ini mengancam mereka semua, para pasukan Ten Ring dan penduduk desa Talo pun bersatu untuk melawan. Mereka juga memberi senjata sisik naga pada pasukan Ten Ring tersebut. Sementara di dasar danau, sang pelindung agung berbentuk naga ternyata benar adanya. Naga itu menyadarkan Shang-Chi lalu membawanya ke permukaan. Shang-Chi menghadang Wenwu yang masih berusaha membuka segel gerbang. Mereka pun kembali bertarung sengit. Di sini Shang-Chi mengeluarkan jurus andalannya. Jurus itu sama seperti Yang Li mengalahkan Wenwu pada pandangan pertama.
Dengan jurus itu juga, Shang-Chi dapat mengendalikan separuh dari cincin ayahnya. Mereka pun bertarung menggunakan 5 cincin masing-masing. Kesal dengan itu, Wenwu kemudian memberi serangan ultimate pada Shang-Chi yang berada di dekat segel gerbang. Secara ajaib, seluruh cincin itu dapat dikendalikan Shang-Chi dengan sangat baik. Kemudian Shang menggunakan jurus Kamehameha dengan kekuatan penuh pada Ten Ring. Tentu dia tidak melakukannya, karena bagaimanapun juga Wenwu adalah ayahnya sendiri. Tiba-tiba segel gerbang yang sudah keropos pun hancur, sehingga sang monster dari kegelapan akhirnya bebas. Mereka semua pun panik dan ketakutan. Kemudian Wenwu mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Shang-Chi dari serangan monster. Sebelum tewas, dia menyerahkan Ten Ring miliknya pada Shang-Chi. Kini final fight pun dimulai. Sang pelindung agung datang bersama Xialing menyerang monster itu, kemudian membawa Shang-Chi ikut bersama mereka. Tampaknya monster kegelapan itu takut melawan sang naga. Dia lebih memilih menyerang para penduduk desa saja. Namun sang naga menghentikannya dengan membuat pusaran air. Tidak sampai di situ saja guys. Kemudian anak buah monster datang membawa jiwa dan menaruhnya ke dalam mulut si monster. Dengan begitu kekuatan si monster kegelapan pun semakin bertambah. Dia bahkan mampu menyedot jiwa dari sang naga agung yang jika berhasil akan membuatnya tak terkalahkan. Beruntung Katie menghentikannya dengan meluncurkan satu anak panah ke leher monster itu. Lalu Xialing, Shang-Chi dan sang naga bekerja sama melancarkan berbagai serangan. Shang-Chi memasukkan Ten Ring-nya ke dalam perut monster, kemudian membuat gerakan skill pamungkasnya, sehingga monster kegelapan itu hancur lebur. Akhirnya mereka pun memenangkan pertarungan ini. Untuk mengenang para pejuang yang gugur dalam pertempuran, mereka melakukan upacara penghormatan di tepi danau. Setelah itu Shang-Chi dan Katie kembali ke Amerika untuk menjalani kehidupan seperti biasa. Namun Wong datang dan membawa mereka ke suatu tempat. Di sana mereka bertemu dengan Bruce Banner dan Captain Marvel secara tidak langsung. Dalam diskusi ini, Wong mengatakan kalau Ten Ring itu mengaktifkan sejenis sinyal saat pertama kali Shang memakainya. Namun masih menjadi misterius kepada siapa sinyal itu. Untuk mengurangi kebingungan, mereka pergi bernyanyi koplo di tempat karaoke. Sementara organisasi Ten Ring masih aktif hingga sekarang, dan yang menjadi pemimpinnya adalah Xialing sendiri. Dan berakhirlah alur cerita film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ini guys. Salam saya Nana, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.